Assalamualaikum sahabat. Juni tahun 2017. Lihat dua pangeran Saudi ini. Yang tua, putra mahkota, Muhammad bin Nayef, 57 tahun. Yang cium tangan adalah adik sepupunya, umur jauh di bawahnya. Tanpa penjelasan, yang tua dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya dan menyerahkan gelar putra mahkota kepada yang muda. Namanya Mohammed bin Salman. Barat memanggilnya MBS. Dia lahir tahun 1985, putra ketujuh dari Raja Salman, anak tertua dari istri ketiga. Sebagai putra mahkota, MBS akan menjadi raja. Dia konsolidasikan kekuasaan dengan cepat dan secara menyeluruh. Menteri Pertahanan sejak 2015 sampai 2022. Sekarang Perdana Menteri, sekaligus Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, merangkap Ketua Dewan Urusan Politik dan Keamanan. Dia dianggap penguasa de facto Arab Saudi. Publik Arab Saudi mengenalnya sebagai tuan segalanya. Mirip-mirip opung di Indonesia, hanya bedanya, yang di Arab berkuasa secara penuh. MBS memerintah secara otoriter, menekan sana-sini. Reformasi digembar-gemborkan, secara internasional, dan di dalam kerajaan. Tapi, unsur demokrasi dikikis. Ulama, aktivis, jurnalis, mantan orang dalam, dan pembangkang politik lainnya, ditekan secara sistematis, dengan siksa, atau penjara. Pasukan khusus dibuat, untuk pembunuhan di luar proses hukum. Dia dituduh terkait langsung dengan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang mengkritik pemerintah Saudi. Tentu saja, dia membantah. Dia juga dituduh ada di balik kampanye pengeboman Saudi di Yaman, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan kelaparan di sana. Dengan semua kekuatan baru ini, MBS menegaskan dominasinya di seluruh Timur Tengah. Salah satu kebijakan besarnya adalah penentangan keras terhadap Iran, tetangga Arab Saudi. Amerika senang. Di dalam kerajaan, MBS memperkuat otoritas dan dominasinya atas keluarga kerajaan. Ditangkap-tangkapin sepupu sendiri. 11 pangeran, termasuk Mohammed Nayef, mantan putra mahkota, dan hampir 40 pejabat, atau mantan pejabat, ditahan, dengan tuduhan korupsi. Bedanya, kalau koruptor di Indonesia, ditahan di Cipinang, atau di Sukamiskin, penjara untuk pangeran Saudi adalah Hotel Ritz-Carlton, yang super mewah. MBS posisikan dirinya anti korupsi, yang bertanggung jawab atas keuangan kerajaan. Untuk diketahui, ada ribuan anggota keluarga kerajaan Saudi, yang menghidupi diri dengan uang publik, hasil jual minyak, dengan gaya hidup di luar jangkauan pikiran kita. MBS sendiri, misalnya, telah pecahkan rekor pembelian rumah termahal di dunia, $301 juta atau setara hampir 5 triliun rupiah. Dia juga membeli lukisan berusia 500 tahun, seharga $500 juta, yang sekarang dipajang di kapal pesiarnya. Ini juga rekor dunia, untuk lukisan termahal. Langkah lain yang diambil, melonggarkan aturan moral dan sosial, yang dianggap terlalu ketat. Hak polisi syariah, untuk melakukan penangkapan, dicabut. Hak perempuan ditingkatkan. Abaya, atau jilbab, tidak diharuskan lagi. Perempuan sekarang boleh mengemudi sendirian. Kalau bepergian, perempuan tidak perlu didampingi sama wali laki-laki. Wanita juga boleh mengisi angkatan kerja. Dari luar, ini terlihat sebagai reformasi sosial, untuk modernisasi masyarakat Saudi. Tapi ada yang melihat, langkah tersebut merupakan upaya lain, untuk memperkuat kekuasaan. Kalau kita melihat sejarah, di awal abad 18, seorang cendekiawan Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, bersepakat dengan Muhammad bin Saud, untuk mendirikan negara di Arab, yang saat itu terdiri dari berbagai suku. Keluarga Abdul Wahab memberikan legitimasi kepada keluarga Saud untuk jadi penguasa kerajaan. Negara diberi nama Al Saud atau Saudi. Kompensasinya, keluarga Saud mengizinkan ulama untuk menegakkan Islam secara murni, tanpa kompromi. Harusnya,
Ini berarti, pangeran Saudi seperti MBS, dan lainnya, dapat menjalani gaya hidup yang mereka inginkan, dan boleh membuat kesepakatan dengan Barat, sepanjang tetap memberikan urusan agama ke keluarga Wahhab. Ini menciptakan keseimbangan, yang telah membuat kerajaan Arab Saudi paling stabil, di wilayah Arab yang sangat bergejolak. Paling tidak, sudah terbukti hampir 3 abad. Sekarang MBS melanggar kesepakatan keluarganya. Ulama garis keras yang menentang reformasinya ditangkapi. Ini potensi mengguncang salah satu pilar dasar masyarakat Saudi. MBS juga mengguncang kerajaan, dengan rencananya untuk ekonomi negara. Saat ini, pendapatan kerajaan hampir seluruhnya berasal dari minyak, di luar kegiatan haji. Permintaan minyak tetap solid selama beberapa dekade terakhir. Dari uang minyak, yang sampai sekarang belum habis, warga Saudi berhak atas rangkaian tunjangan seumur hidup, seperti perawatan kesehatan gratis, dan perumahan bersubsidi. Tahun 2014, harga minyak turun. MBS melihat, bahwa bergantung hanya pada minyak, berbahaya untuk masa depan. Kondisi Arab Saudi kalau minyak sudah redup harus dipersiapkan. Negara sudah terbuka untuk turis internasional. Sistem e-visa, diperkenalkan, yang memungkinkan visa asing diajukan, dan dikeluarkan melalui internet. Program Saudi Vision 2030 dibuat. Tujuannya, mendiversifikasi ekonomi negara, melalui investasi di sektor non-minyak, termasuk teknologi, dan pariwisata. Dilakukan swastanisasi beberapa sektor ekonomi. Ini bisa hancurkan bisnis minyak raksasa milik pemerintah. Akibatnya, gaya hidup subsidi, yang dinikmati begitu banyak orang Saudi, jadi terancam. Dukungan publik, yang telah menjaga kerajaan tetap kokoh, bertahun-tahun, mulai berkurang. Kerajaan Arab Saudi berada di ambang salah satu transformasi terbesar dalam sejarahnya. MBS sedang mengubah status quo Arab Saudi. Belum tahu, apa hasilnya nanti. Akan lebih baik. Atau malah merobohkan pilar kerajaan Arab Saudi. Di sisi lain, ada juga yang melihat, ini sebagai suatu ironi. Sementara banyak masyarakat dari negara lain, sedang mengadopsi budaya, tata cara dalam berpakaian, menerapkan aturan syariah, atau menjalankan Islam secara hafah, Arab Saudi justru mulai berpaling. Terima kasih sahabat telah menonton. Tetap jaga kesehatan, selalu nikmati dan syukuri anugerah hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.